forsehai Joroni de mata para siroha Roma kita be tu joroni Tuhani Hagai Uria Kristus. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mulai ibadat kita. Marilah kita berdoa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya, gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam peralatannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir, berkarya dalam setiap hidup kami umat manusia. Di hari ini, dengan kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan satu anugerah yang terindah, teristimewa lagi. Napas kehidupan masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah yang boleh terbentuk saat ini. Marilah kita mengambil waktu sejenak bersaat teduh sambil berdoa dalam hati kita masing-masing, sambil menanti kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Marilah kita renungkan lagu ini secara khusus sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Ya Allah Maha Pengasih, terima kasih Bapa yang tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur dan bersukacita atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, serta tidak lupa untuk pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di rumah-Mu ini. Kami sadar tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan pada hari ini. Ibadah minggu ke-16 setelah Trinitas ini kita buka di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala budi dan akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada minggu hari ini mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Kita baca dengan responsorial. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Salam. Salam. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan dan juga adik-adik remaja. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan tema di dalam khotbah kita ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Orang ini debata mampasahotan. Yang dikasih Tuhan kita tahu, setelah kerajaan Raja Saul, Raja David, Raja Salomo, ketika yang tiga raja ini menjadi pemimpin di antara bangsa Israel, Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu sayang, dan Tuhan selalu memperhatikan dan menegur, dan Tuhan memberikan berkat yang banyak. Ya. Namun ketika ketiga raja ini telah berlalu, kerajaan Israel terbagi dua, termasuk Yerusalem, dan inilah kita bicarakan, maka kehidupan orang Israel sudah hancur, sudah menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena memang mereka ini sepertinya tidak puas. Mereka merasa Tuhan begitu jauh. Mereka merasa Tuhan tidak lagi peduli. Padahal Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan tidak jauh. Tetapi mereka lah yang jauh. Dan mereka lah yang tidak peduli kepada Tuhan. Maka kata kunci di ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya keadaan orang Israel pada saat itu mereka tidak sabar menanti. Mereka mengharapkan bahwa ketika terjadi bencana atau ketika terjadi pertolongan, meminta pertolongan, maka Tuhan akan segera menjawab. Inilah yang mereka kehendaki. Namun karena tidak kunjung tiba pertolongan, maka mereka merasa Tuhan sudah menjauh dan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat dosa, mereka menyembah dewa-dewa Baal, mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum Taurat Tuhan. Ketika dosa ini telah membludak, ketika dosa ini telah besar, maka Tuhan menghukum. Ya, Tuhan menghukum. Katakanlah memang benar Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu cemburu. Paling cemburu Tuhan adalah ketika ada umatnya yang menduakan Tuhan. Dibanding dua debatan. Padahal dalam firman Tuhan kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Inilah yang pertama. Dan inilah yang paling mendasar. Tuhan itu pencemburu. Unang adon mapain au gawe di padua artinya gawe berdua holong. Bangsa berdua holong, sada holong tu debata, sada naik holong tu debata gana-ganaan. Unas sama itu kan? Ya. Selalu pada orang cerita sama dengan kita, adina. Orang doamu mulamat teh berdua holong kamu. Orang doamu, tahu kan? Mana sebalik nak amatai, mulai datang berdua holong Tuhanmu. Orang doamu mah, tahu kan? Cemburu doamu kan? Undang-undang perpasta pemuda kan? Sama dengan Tuhan. Tuhan juga begitu cemburu kepada umat. Ketika umat telah menduakan Dia, ketika bangsa Israel menyembah dewa-dewa lain,
tidak percaya lagi kepada Tuhan. Inilah persoalannya. Maka Tuhan melihat sebuah bangsa Babilonia, ya, bangsa Babilonia. Tuhan menggerakkan bangsa ini menjadi alat untuk memberikan hukuman, memberikan cambuk kepada orang Israel. Jadi artinya Tuhan menggerakkan hati Nebukadnezar supaya mereka berangkat memerangi orang Israel, menindas orang Israel, bahkan mengangkut orang Israel menjadi tawanan, dibawa ke Babel. Orang Israel dibawa ke Babel dalam 3 tahap. Tadi sudah dibuat ke Babel, ya, diangkut. Pengangkutan pertama di tahun nomor 105 adalah tubuh Kristus. Kita bagi di pembuangan tiga fase. Fase pertama tahun nomor 105 sebelum Masehi adalah tubuh Tuhan Yesus. Nomor 105 tahun sampai umat kejadian. 5 pengangkutan yang pertama. Yang kedua diangkut lagi orang Israel tahun 537. Tahun 510 itu mereka dibawa. Terakhir ketiga, fase ketiga 520 orang. Itu Mahadis. Memang ada beberapa yang tinggal di Yerusalem. Atau nama tua, yang sudah gugur, napapan, nama Tihas. Ya, mereka ini tetap tinggal di Yerusalem, tidak ikut diangkut ke Babel. Dan ketika kita membaca ini, Yeremia meratap, Yeremia menangis, Yeremia mengedungi. Panuliran di debata, masak di bana martutuk kian, mamereng namasa, uhum, tonga-tonga di bangsa Israel. Jerusalem nabagaki, Jerusalem naulii, alay namaleng sebenuan. Bagas joro di debata, tapi najojong ni Raja Daud ke Raja Salomo. Haulion naik kemegahannya semua sudah sama rata dengan tanah, nunga hancur. Tembok Yerusalem sebagai pembatas mengelilingi bangsa Israel itu juga ikut hancur. Nunga sehingga luluh lantak semua keadaan di Yerusalem. Oleh karena hukuman Tuhan, Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar, Raja Babel memboyong, membawa, menawan, mengangkut semua orang Israel ke tanah Babel. Hancur sudah harapan. Odo na ditaratapi, odo na dukun ni si Yeremia. Tuhan dikatakan di situ, Tuhan ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Nungalo ja utusan tuduluk tusaruan Tuhan baritam naulingi. Kale marisuang manuai bareng mak. Raja Nebukadnezar manur buhutai. Apa yang nungalo ja berita nauli? Ya, keadaan begitulah keadaan ratapan Yeremia. Tertekat doa buhal Tuhan. Memang tangis di bawah memereng pengalaman di bangsa Israel, memereng dosa-dosa di bangsa Israel. Yeremia menangisi dan meratapi. Nah, naolongan. Memang yang namanya dunia, ya, yang namanya Portiwi, selalu saja ada kesalahan, selalu saja ada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang. Tetapi mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau bertobat, mereka sudah jauh meninggalkan Tuhan. Terhadap orang inilah Tuhan murka, ya. Tuhan tahu kok, Tuhan maklum. Di bawah Tuhan itu nagaledo daging tak, di bawah Tuhan itu nagaledo terdimuna. Tuhan tahu itu. Tetapi marilah, ketika kita tersadar, datanglah kepada Tuhan. Dan janganlah mulut kita ini berkata, Tuhan engkau jauh dari kami, Tuhan engkau meninggalkan kami. Jangan pernah. Kitalah yang menjauh, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan,
Yeremia meratapi keadaan bangsa Israel, meratapi baik Allah, baik suci yang sudah hancur, meratapi tembok yang teguh, yang kuat, yang kokoh yang sudah hancur. Ya, gambaran iman orang Israel. Tembok yang kuat, yang kokoh itu, yang disanjung-sanjung, kini hancur. Israel yang dulu disanjung oleh orang-orang sekitar, bangsa-bangsa yang dekat, mereka menyanjung dan menghormati orang Israel karena ketaatan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kini, ya, kekuatan itu, keteguhan iman itu hancur, turun lantak, dan taridabe. Maka merataplah Yeremia. Sebenarnya dia juga meratapi keadaannya, meratapi keadaan orang Israel, meratapi tembok atau keadaan kota, ya. Dan ini sama seperti firman Tuhan berkata ketika Yesus di kayu salib, ya. Dia di kayu salib, datanglah si Maria menangisi, meratapi, mengedungi, ya. Yesus disalibkan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Janganlah tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Artinya ala ni pangalaho muna ro ban nagabi sumunona, ala ni dosa-dosa muna ro ban nagabi tarsila. Jadi unang asal-asal, unang tangisi madirim, tangisi keluarga, poparamu, ala ni nasila do gabi tarjual gabi marlea. Mangrohal yaum dilaporkan ke Tuhan Yesus. Inilah keadaan. Maka sama dengan Yerusalem, kota yang sudah dipilih Tuhan menjadi kota kelahirannya, ternoda oleh pangaraho dosa di bangsa Israel. Inilah keadaannya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Ya, kita tolak ke belakang, kita lihat anak-anak kita, kita lihat suami-suami kita, atau kita lihat istri kita. Bagaimana mereka ini? Apakah masih tetap di jalan Tuhan? Atau apakah memang kita seperti Nabi Yeremia harus menangis meratapi Tuhan seorang makian di keluarga kami? Sebenarnya bukan penderitaan. Orang yang menderita karena dia beriman kepada Tuhan, kita masih bersyukur dan dia masih mendapatkan mahkota. Tetapi orang yang menderita oleh karena dosa-dosanya, ya, apa yang mau kita katakan terhadap itu? Jika ada orang yang sengsara menderita karena kelakuannya, karena dosanya, karena kenakalannya, kejahatannya, ibadah sampai di banasega. Allah mengalami kesetiaan dan mengutus Yesus mengulang akan dengan roh penderitaan. Ingatlah, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan itu. Penderitaan itu akhirnya akan berbuahkan kebahagiaan, berbuahkan berkat doa pasu-pasu. Allah berpenderitaan yang akan setia kepada Tuhan, setia kepada iman, kepercayaan ibadah. Amanah rotibana, tagamu doronauli, tagamu doronadenggan. Tidak, sepanjang dia tidak bertobat, sepanjang itulah dia akan hancur, luluh lantak sama dengan tanah. Ya, inilah keadaannya. Maka Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, memang Tuhan mengizinkan dan nomor suruh borak mahu penderitaan, jumpailah. Ya, sombong mahu termasuk dagingnya memang. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang menghampiri semua orang, termasuk juga orang yang setia, termasuk juga kepada orang yang tidak setia. Ya, orang yang setia kepada Tuhan dan mau bertahan sampai pada kesudahannya, maka dia akan mendapatkan anugerah mahkota kehidupan. Itu sudah pasti. Tetapi penderitaan orang yang tidak setia, maka kehancuran neraka jahanam inilah menjadi jabar dari mahkota timbana di pasaran api darah timbana ima jabar. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, maka inilah bagaimana dengan kita di sini. Apa yang mau kita lakukan? Mohado beremota tagamu dohita Tuhan
marilah kita juga berdoa. Sama dia mahitana mengadungi. Muradang keluarga tanah meninggal. Nata holongi. Kamu mengadungi dulu, kita tangis dulu, kita kan. Arang holong tak tiban. Dan mungkin kamu tangis. Mau seholong dulu hamuna. Kan? Sudah meninggali. Tapi karena memang kasih dan sayang kita, maka kita mengadungi, kita meratapi dan kita menangisi. Soal 5 Daud Yeremia, ya wakil Tuhan, meratapi tiada di bangsa Israel. Anu nama ate hapus nasida, karena pengalaman nasida. Sampai roh diserbu, bangsa Babel nasida, hancur sudi, kota semua lulu lantak, sama dengan tanah. Inilah yang diratapi. Ada mudah tema sudah bata. Tuhan tidak tinggal diam. Waktunya Tuhan akan datang memulihkan keadaan Israel. Tuhan akan datang mengembalikan orang Israel kembali ke Yerusalem, ya, melalui raja Margatisori, raja di Babel, ketika raja Koresi yang memimpin Babilonia. Pada saat itulah orang Israel dikembalikan ke Yerusalem. Dipaulat Muse, diperbaharui Muse, dibangun Muse, dilanjutkan kembali apa yang pernah diwarihon debata. Tuhan berjanji melalui bangsa Israel, pengosoku mapasu-pasu, dalam arti bangsa Israel sama mapasu-pasu Tuhan maliakna. Tuhan melanjutkan janji yang telah dibuat oleh Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itulah karena kasih Tuhan. Mau lihat tema Tuhan para sirohabur di mana. Tuhan itu maha kasih, ya. Tidak dibalaskan seperti yang kita baca tadi. Tidak dibalaskan setimpal dengan dosa-dosa kita. Tidak. Tuhan akan datang. Tetapi kepada orang yang mau bertobat. Anggota orang bertobat, ya sudahlah, hancur deh. Segawi. Jara jabat timbanan hukuman nama. Tetapi bagi orang, katakanlah ketika dia masih sadar, nggak sadar hosana, dia ingat Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang menyertai dia dan mengampuni dosa-dosanya. Karena apa? Kasih Tuhan melampaui, ya, dosa yang kita lakukan. Kasih Tuhan melampaui. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Pak Ima bisa dilihat dope, bisa diparah dope, pasti kiat kita. Ya, jangan una sangaro penderitaan itu hamu, una sangaro hukuman itu hamu, una sangaro akan namaul akan asuher, orang arah di pangalahota. Jangan. Ada mulai di kesetiaan, ya silakan datang. Karena melalui penderitaan kita mengetahui bahwa kita adalah setia kepada Tuhan. Kita tetap bertahan setia kepada Tuhan. Melalui penderitaan itu bisa kita lalui. Bagi kita yang mau setia. Kalau mau setia ke kita, ya sudahlah. Maka tidak akan ada lagi pembangunan hidup bagi kita. Hukuman Tuhanlah yang berlaku. Ya, resiko bagi mereka seperti ini adalah neraka. Maka seperti tema kita, kolom di debata nasumar pasohotan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan tidak pernah berhenti bagi orang yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, dan yang bertobat memohon pengampunan dosa-dosa kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dan mapasohotan kolom debata, dia akan tetap mengasihi kita. Maka selagi kita diberi waktu, selagi kita masih bernapas, hargailah hidup itu. Lakukanlah yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, agar kita mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Kita akhiri persekutuan kita, dan mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat yang
yang datangnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.